Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus tidak membuang kita. Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 6 ayat 36 dan 37. Yesus bersabda, "Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kehadiran Tuhan Yesus di atas dunia ini merupakan sebuah bukti yang sangat nyata dari kasih Allah kepada kita umat-Nya. Artinya, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa Allah sangat mengasihi semua manusia tanpa terkecuali. Cinta Allah yang sangat besar itu membuat Allah tidak tega membuang manusia ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Bahkan Allah mencari dan mendekati manusia. Karena itu, Allah yang Maha Kudus itu rela turun ke dunia menjadi manusia dalam diri Yesus. Allah tidak memisahkan dirinya dari manusia. Sebaliknya, dalam diri Yesus, Allah memilih untuk hidup bersama dengan manusia yang penuh dosa dan kekurangan. Tujuannya cuma satu, yakni membawa kembali manusia ke pangkuan Allah. Melalui kedatangan Yesus di dunia, Allah ingin membebaskan manusia dari dosa dan kejahatan. Allah ingin memurnikan manusia, sebab pengaruh dosa telah merusak manusia. Allah mau mengembalikan manusia seperti di awal penciptaan, yakni manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Saudara-saudari terkasih,
Keputusan Allah untuk tidak membuang manusia menjadi tugas utama Yesus datang ke dunia. Namun, pada waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, tanggapan manusia berbeda-beda. Ada orang-orang yang membuka hatinya, mau menerima dan percaya kepada Yesus sebagai satu-satu pribadi yang mampu menyelamatkan manusia. Ada yang percaya setelah Yesus membuat beberapa mujizat atau tanda yang menunjukkan bahwa Yesus itu utusan Allah. Tetapi ada yang tak percaya meskipun mereka telah melihat aneka tanda dari Yesus. Selain itu, ada yang sama sekali tidak mau membuka hatinya kepada Yesus. Kelompok ini biasanya memandang dirinya sudah hebat, sudah baik, dan sudah suci, sehingga tidak perlu mendengarkan perkataan Yesus. Kenyataan ini sesungguhnya sudah disadari dan diketahui oleh Yesus. Yesus tahu dan sadar bahwa tidak semua orang datang kepadanya. Hanya orang-orang yang ditentukan Allah Bapa yang datang kepada Yesus. Mereka yang sudah ditentukan Allah akan membuka hati dan percaya kepada Yesus. Saudara-saudari terkasih, perkataan Tuhan Yesus bahwa Dia tidak akan membuang kita untuk memilih untuk datang kepadanya menjadi sebuah berita yang sangat baik bagi manusia, terutama orang-orang yang berdosa. Sebab dalam kenyataan hidup sehari-hari, banyak umat Kristen dan Katolik yang mempunyai pemahaman yang keliru. Pada waktu kita berbuat dosa, kita berpikir dan merasa bahwa kita sudah menjadi kotor dan kita tidak layak lagi datang ke hadapan Allah. Ini memang benar. Pada waktu kita berbuat dosa, kita menjadi kotor dan hina. Tetapi keliru dan salah bila sesudah berbuat dosa, kita tidak datang kepada Allah, tetapi meninggalkan Allah. Sebab ketika kita pergi menjauhi Allah, hidup kita tidak akan lebih suci dan lebih baik. Ketika kita pergi meninggalkan Allah, justru hidup kita bertambah berat karena terus membawa dosa. Perasaan bersalah, sedih, kecewa, atau merasa tidak layak sebab telah berbuat dosa tidak akan hilang. Sebaliknya, ketika kita datang kepada Allah, mengakui segala dosa dan kekurangan kita, Allah justru tidak menolak. Allah tidak membuang kita selama kita mempunyai keinginan dan usaha untuk datang kepada Allah. Saudara-saudari terkasih, pada dasarnya Allah yang maha baik tidak akan pernah membuang kita, meskipun kita adalah orang-orang yang berdosa dan hina. Dan hal ini merupakan sebuah keyakinan, sebab hal itu dikatakan Yesus sendiri. Keyakinan ini membuat kita sadar bahwa Allah benar-benar baik, walaupun kita sering berbuat dosa. Namun,
Allah tidak pernah membuang kita. Allah tidak pernah menolak kita. Ketika kita datang kepadanya mengakui dosa-dosa kita. Dan jika Allah yang Maha Kudus dan Maha Suci itu tidak pernah membuang kita, maka kita umat Kristiani pun hendaknya melakukan hal yang sama kepada sesama kita. Sebab dalam kehidupan bersama dengan orang lain, kita kerap menjumpai orang-orang yang menjengkelkan, membosankan, mengecewakan atau menyakitkan hati kita. Kita perlu belajar dari Allah yang hadir dalam diri Yesus, Putra Tunggalnya. Dengan demikian, kita tidak menjumpai kenyataan di mana kita membuang sesama kita. Misalnya, ada orang tua yang membuang atau tidak mengakui anaknya karena anak itu telah berbuat suatu kesalahan yang besar. Atau sebaliknya, ada anak membuang orang tuanya. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah sadar bahwa Yesus tidak pernah membuang kita, sehingga kita pun tidak boleh membuang sesama kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang ke dunia untuk menyelamatkan kami, umat manusia, dari dosa. Dan meskipun kami berkali-kali berbuat dosa, namun Engkau tidak membuang kami. Bila mana kami datang kepadamu, Tuhan, ajarilah kami agar kami pun tidak membuang sesama kami. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.